propaganda Belanda di situ yang mengasingkan para habaib, diantaranya Habib Abdurrahman Az-Zahir di Aceh yang melawan Belanda, bahkan berjihad perang. Beliau sampai menaklukkan Belanda, kaget kok bisa ini ada pribumi yang bodoh, yang idiot bisa mengalahkan Belanda. Ternyata ada pembinanya di situ, diantaranya Cut Nyakdin dan lain sebagainya, dan juga ada Habib Abdurrahman Az-Zahir. Ini diasingkan ke Jeddah, tapi jiwa pribumi masih banyak yang sangat luar biasa. Sampai diteliti sama Snake Horgan mengutus 2 orang, dan Snake Horgan pun pura-pura masuk Islam, namanya Abdul Jabbar, menikah dengan Saidah binti siapa, kiai di Bandung, pura-pura masuk Islam. Kemudian dia ke Saudi, cuma 6 bulan ketahuan sama kerajaan Saudi, diusir. Di situ ketemu dengan Abdurrahman Az-Zahir, karena dia udah masuk Islam. Pura-pura nanya Snake Horgan, kok Indonesia ini, rakyat Indonesia kenapa ya kok bisa punya semangat berontak, semangat kepada penjajah ini? Karena mereka itu taat sama para ulamanya. Hati mereka akan takluk, tunduk sampai nawatona dengan para ulamanya. Padahal lagi ngobrol, pulang ke Indonesia dikhianatin ini. Abdurrahman Az-Zahir dikhianati, yang ulama-ulama lurusnya aslinya dihilangkan, diasingkan, diganti ulama palsunya. Bisa ditaklukkan lagi. Ini sejarah. Buku sejarahnya itu beliau referensinya dari referensi murid-muridnya Snake Horgan. Di situ dijelaskan juga. Trio pengkhianat Aceh. Dalam setiap perjuangan, nyo hana terlepas. Dalam setiap perjuangan na pengkhianat. Jadi yang tak pegah bak malamnya bacut sagai. Sebab bak video yang sebelum ji kalau pernah sampaikan. Jadi bak malamnya long rangkum na 3 pengkhianat dalam perjuangan Aceh. Jadi mudah-mudahan nyo je kepelajaran bagi kita nyo bahwa pengkhianat dalam perjuangan nyo tetap na urojeh dah uronyo, dan masa akan datang. Jadi pajan manteng na perjuangan di sana ada pengkhianatan. Pajan manteng na perjuangan di sana ada orang yang berjuang mati-matian. Di mana ada perjuangan hinan na ulung yang berjuang karena Allah, mengharap keridhaan Allah. Dia tanpa pamrih, dia korbankan dirinya, dia korbankan hartanya untuk sebuah perjuangan. Tapi yang dipegah malamnya adalah tentang pengkhianat. Yang pertama na Habib Abdurrahman dalam sejarah Aceh. Kemudian yang kedua na Pang Tibang. Yang kedua punya udah Aceh ke na Tuan Tinut Senok Hokronyo. Jadi Habib Abdurrahman dia menyusun kekuatan, ngajak raja-raja kecil yang na di Aceh, kumpulkan kekuatan, kumpulkan dana untuk sebuah perjuangan, ingin merobohkan kekuatan Belanda. Nyot kejadian bak tahun 1870 sampai 1878. Tapi apa yang terjadi? Waktu Habib Abdurrahman Han menang alias talu dalam perjuangan, Habib Abdurrahman berkirim surat ke Belanda. Disambut oleh Belanda karena dianggap ancaman segelomji. Padahal ribuan orang Aceh, ribuan para pejuang telah menjadi syuhada. Surat yang dikirim oleh Habib Abdurrahman antara lain, Getem menyerah, Getem serahkan kekuasaan, tapi saya jangan dianggap sebagai tawanan. Yang taboh, diterima oleh Belanda, ikim Belanda. Yang kedua, dari tempat keberangkatan saya sampai ke benteng Belanda, itu disambut dengan megah dan izinkan saya bawa 400 pengawal. Menteri awak layu yang jah. Kemudian yang kedua, minta tempat tinggal dan villa mewah di Saudi Arabia
dan setiap tahunnya gelar kepeng $10,000. Dan semua yang gelake oleh Habib Abdul Rahman dikabulkan oleh Belanda, kemudian goknyan ditinggalkan Aceh dan gebiarkan para syuhada bergelimpangan, kemudian gebiarkan anak-anak syuhada yang tak terurus. Nyantaboh. Jadi urang cok keuntungan dari perjuangan. Nyaka berhati-hati katanya urang Aceh. Kadang-kadang urang bak berjuang tulus ikhlas. Karena kemenangan, karena kemakmuran, cok keuntungan dan ngen yang berokon sama-sama perjuang nyo disingkirkan. Kemudian yang kedua adalah Pang Tibang. Pang Tibang nama asli adalah Ramasamy. Yang seorang pesulap dari India. Kan juga aneh. Sira pesulap dari India, tapi dia kawak raya dia tu kena Aceh. Agama Hindu, dia tu Aceh tambang Islam. Dia ke mualaf, gebuh nama dengan Muhammad. Nyo kejadian bak tahun 1870 sah. Karena cara bersulap, cara dalam ngebangun komunikasi, bergaul, gonyan bisa tembus ke istana. Dan diberikan julukan, diberikan jabatan sebagai Syah Bandar. Kemudian Sultan Mahmud Shah gebi kekuasaan yang cukup raya, gebi kepercayaan yang luar biasa kepada Pang Tibang untuk goyak lobi Belanda, untuk goyak lobi Amerika. Tapi ternyata ke lobi yang kebangun, justru diam-diam Pang Tibang berserahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Waktu ejak Belanda kena Aceh, ia laki abak Raja Aceh, supaya diserahkan kedaulatan, Raja Aceh merasa sangat tersinggung dan baru bertepu duda bahawanya adalah yang dilakukan oleh Pang Tibang, dan Pang Tibang berkhianat menyerahkan kedaulatan Aceh kepada Belanda, sehingga terjadilah pertempuran antara Belanda dengan urang Aceh. Yang kadang-kadang pengkhianat, lecok peng le Pang Tibang buat Belanda, anak dia Aceh kagak ada pengkhianat. Honian yang gelai. Pengkhianat yang gelai adalah Sunuk Hokronyo. Sunuk Hokronyo dipelajari Aceh by Habib Abdul Rahman di Makkah. Setelah dipelajari Islam, dia tertarik untuk ia bela Belanda yang ada di Aceh. Sebab Belanda terus terpojok, Belanda terus selalu. Segala macam program yang dipegang Belanda di Aceh nyo gagal. Sehingga dipelajari Islam. Lalu dipelajari Islam di Damang Islam. Lalu di Damang Islam di Buhnan Roy Abdul Ghafur. Dia kena Aceh, bantu Aceh hidup dalam komplek urang Belanda. Hidup bengkeleh haji. Dia seolah-olah bertertipu dengan Aceh. Dan ternyata urang Aceh cukup mudah. Urang Aceh dari jamun sampai jenuh gaya anjit. Ini menyuna mualah bayi Damang Islam. Ipegah haroi mualaf, ipegah haroi kaitan bang Islam, hanya ipu malim-malim droi, jurungnya begah-begah aja percaya. Kadang-kadang di tempat yuak dakwah, usapat dana dengan le, orang kawan menumpuk dana jajuk kawaknya. Nyo kejadian dari jamun sampai uronyo yurung Aceh nyo terbiasa dengan hal-hal yang lainnya. Lalu pui pegat di Sunuk Hokronyo. Waktu itu Sunuk Hokronyo Aceh nyo kejadian bak tahun 1891 dan tahun 1892. Dikumpulkan semua data dan informasi. Data dan informasi disampaikan kepada pemerintah Belanda. Makanya dipegah di Sunuk Hokronyo antara lain yang dicok kesimpulan di Sunuk Hokronyo bahwa Hanjut ni percaya Tiro Sultan yang na di Aceh. Sebab Sultan di Aceh nyo memiliki kaki tangan, memiliki hubungan dengan semua sultan yang na di Aceh. Karena membangun kekuatan secara bersama-sama dan kompak. Yang taboh. Yang kedua, ulama di Aceh hanjut percaya. Yang dipegang di Sunuk Hokronyo. Pakan
ulamanya tetap punya semangat jihad. Maka Belanda hai patih. Kemudian yang kedua, masyarakat akan tetap terus berjuang untuk memberikan perlawanan. Maka berhati-hatilah memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Nyo antara lain yang dilakukan oleh seluruh okronyo. Ya, bertapat ubina informasi yang ada di Aceh kemudian disampaikan kepada pemerintah Belanda. Mandum-mandum nyo adalah tingkah ulah pengkhianat jak pembocor segala persoalan yang di tengah-tengah masyarakat Aceh. Jadi pengkhianat yang pertama adalah Habib Abdul Rahman. Nyan ke udang Aceh, udang Arab, jak Aceh. Atau akhir wa Arab. Yang kedua Pang Tibang, nyan ke udang Aceh. Pang Tibang uronyo yang na udang Aceh. Pang Tibang awai ke Aceh. Pang Tibang awai nyan awak India. Ijak kena Aceh, kemudian berkhianat telah mendapatkan keuntungan yang banyak. Iwau nangroi. Awalnya yang kedua, senang okronyo yang jelas awak Belanda ke udang Aceh.